berani gitu untuk berdoa gitu, untuk berdoa di depan orang, udah berani untuk sharing. Makasih ya C. Suryani udah didoain. Masih inget nggak doain aku waktu sebulan yang lalu di breakout room? Aku inget banget didoainnya. Di Tuhan, Tuhan urapi aku, kasih kemampuan untuk berani gitu. Aku bersyukur sama Tuhan karena hari ini aku ada di Dubai, dikasih pekerjaan sama Tuhan yang benar-benar pekerjaan ini yang aku doakan. Jauh sebelum aku ke sini masih di Saudi, aku punya angan-angan tuh pengen ke Qatar gitu. Nggak tahu, aku tertarik aja sama Qatar. Nggak tahu kenapa hatiku pengen ke situ gitu. Terus aku doain terus, Tuhan aku mau ke Qatar, Tuhan aku mau ke Qatar. Terus aku coba cari-cari tahu di YouTube, terus baca-baca juga googling tentang Qatar gitu. Saya coba apply di agensi, puji Tuhan jawabannya mereka nggak punya kantor di Qatar. Ada, tapi apa ya, kayak subnya gitu. Jadi mereka cuman bisanya di Dubai sama di KSA aja gitu. Aku di Saudi udah nggak mau gitu. Aku merasa aku nggak mampu di situ, mentalku tertekan gitu. Karena di Saudi itu terlalu terlalu kolot gitu. Jadi untuk orang-orang yang bukan Muslim itu, wah, ya begitulah pokoknya. Tetapi Tuhan kasih saya kemampuan ya, 11 bulan saya di Saudi bisa menyelesaikan pekerjaan saya, semua atas pertolongan Tuhan. Saya belajar mengandalkan Tuhan waktu saya di Saudi. Saya belajar mengandalkan iman saya waktu di Saudi. Saya nggak tahu ya gimana jadinya kalau saya nggak punya connect group ya, nggak gabung di connect group ya. Itu udah diocok-ocok sama C. Shirley selama 3 bulan, ayo ikut, dapat lembur terus. Sekalinya C. Mariska pas bos saya ke Turki, telepon saya itu di kontelepon apa namanya tuh, di Zoom gitu sama C. Mariska. Puji Tuhan habis itu saya dikasih keberanian buat ngomong sama bos saya mau ikut ibadah gitu, terus dikasih izin. Jadi setiap hari Sabtu saya dikasih free gitu. Walaupun kadang-kadang sambil bantuin dia masak, aku CG pusing pokoknya, pokoknya masih dikasih kesempatan buat ibadah itu udah puji Tuhan banget. Dan aku dapat motif firman ya di pengkhotbah pasal 2 ayat 11. Ketika meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi saya pernah kerja itu mati-matian, pokoknya aku orangnya tuh workaholic, senang kerja. Pokoknya apa yang ada di rumah, kalau lagi di rumah tak kerjain. Saking nggak ada kerjanya, kalau di rumah mamaku itu daun, mamaku tuh melihara tanaman tuh daunnya tak lapin satu-satu. Saking senengnya kerja gitu, tanganku seneng banget kerja. Jadi aku kerjain itu. Jadi aku nggak pernah merasa gaji itu sebagai bentuk kayak penghargaan, tapi gaji itu kayak ya itu cuma buat aku kebutuhanku aja, tapi aku memang senang kerja. Pokoknya dibiarin sehari suruh diem aku gila, aku nggak senang diem aku. Kayak bisa tak kerjain. Pokoknya mau apa aja tak kerjain. Nah, terus aku pernah yang ngoyo banget kerja. Duitnya nggak ngumpul, kerjaannya berantakan, ibadahnya berantakan gitu. Pokoknya berantakan gitu. Tapi ketika aku bilang sama C. Mariska, kalau kita berdoa, kalau kita bekerja dan kerjaan yang kita doakan itu pasti nggak ada yang berat ya, C. Aku puji Tuhan hari ini aku dapat bos yang baik, terus punya waktu istirahat yang cukup, bisa berdoa sama Tuhan, nggak punya pikiran pengen punya uang banyak, itu tuh nggak ada gitu. Aku kerja sewajarnya sebagai manusia butuh pekerjaan, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya mandi, waktunya berdoa, aku punya waktu semua itu. Dan
aku yakin bahwa Tuhan itu kerja keras buat bikin aku jadi kayak gini gitu. Karena aku ini orangnya ngeyel, susah dikasih tahu, bebalnya luar biasa, kuadrat meneh. Tapi Tuhan itu sayang sama aku. Jadi kalau ada lagu di GMS itu, Tuhan sejak lama menunggu hidupku, Tuhan itu nungguin aku gitu. Yo Renio, ndango moro ning aku. Aku kangen mbek awakmu gitu. Tapi akunya acuh tak acuh. Sombong ya. Kayak wong paling hee ngono. Tapi Tuhan itu dengan sabar ya merendam masa depanku, dan aku nggak aku sangka, apa yang nggak aku pikirin itu dikasih sama Tuhan. Dikasih pekerjaan yang layak, bos yang baik, makanan yang sehat, kehidupan yang normal. Enak ya ternyata, bangun pagi berdoa, habis itu kerja, habis itu makan siangnya tepat waktu, pulang mandi, berdoa. Oh, enak banget hidupku. Waktu di Saudi itu aku kayak orang maraton gitu. Aku capek banget. Pulang harus kayak ambruk. Pulang ke Indonesia tuh 2 minggu tuh bangun cuman ke gereja sama ceget tok sama makan. Tidur 2 minggu, saking kerja tuh setahun udah kayak mesin. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan merubah aku, bukan cuma merubah cara berpikirku, tapi merubah masa depanku gitu. Mariska itu orangnya cuek ya, tapi yang ngomong itu mental, makjleb gitu, kalau ngomong set gitu. Nah, terus aku puji Tuhan di Middle East ini punya teman-teman doa yang paten-paten ya. Ada Mbak Ani tuh yang rajin banget doa tuh. Terus kayak siapa namanya, Kak Enita itu juga, Ratna apa kabarmu gitu. Padahal tuh dia jauh di sana, nggak ngerti aku siapa gitu. Dia sering nasihatin aku. Ada Wiwi yang itu ya, Tuhan itu kalau mau baik itu nggak tanggung-tanggung ya. Sepaket gitu, sepaket nyembuhin otakku, nyembuhin kelakuanku, nyembuhin keuanganku. Dan satu hal yang aku dari dulu bertanya sama Tuhan, kok ya aku wis kerja mati-matian wis ngene kok uripku ora mulya-mulya. Aku kok enak ya rasanya ngene, terus kesel. Aku perhatikan selama aku ikut CG ini, orang-orang yang hebat kayak ya Ko Agus, Ko Erik, Ko Glenn, terus siapa? Pastor Adrian, itu orang-orang hebat, itu orang-orang yang menghormati orang tuanya dan menghormati Tuhannya gitu. Jadi aku tak jajal itu, tak mencoba melakukan itu, meskipun aku sama bapak aku itu beda keyakinan gitu ya. Tapi aku mencoba melakukan yang menjadi bagian aku gitu. Lakukan aja yang baik gitu, supaya aku punya hubungan yang baik sama orang tuaku, dan aku tidak berharap aku punya berlebihan harta, enggak, tapi aku cuma pengen dikasih damai sejahtera sama Tuhan, itu sudah lebih daripada cukup. Karena dengan pikiran yang tenang, aku bisa bisa fokus melakukan satu persatu apa yang menjadi tujuan hidupku. Itu aja sih. Damai itu kalau aku bilang ngalahin orang yang lagi falling in love ya. Kalah itu, bahagianya kalah berlipat-lipat gitu. Aku bersyukur Tuhan memelihara aku tanpa syarat, tanpa melihat aku harus seperti apa, tetapi Tuhan menerima aku apa adanya. Dan aku merespon suara Tuhan, aku berusaha datang ke Tuhan, dan aku punya partner doa yang ciamik, aku punya Mbak Madu, itu pokoknya aku banyak cerita sama beliau. Beliau juga orang yang nggak pelit berbagi ilmu. Saya puji Tuhan punya kakak-kakak yang dahsyat ya. Mereka orang hebat, semua orang yang diberkati Tuhan. Lidahnya diurapi, bagaimana mereka mendoakan orang untuk punya power gitu buat aku. Dan terima kasih buat waktunya, dikasih kesempatan untuk bisa sharing. Dan satu
ayat lagi yang mau aku bacain, 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Pertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan apa nih, tulisanku dewe aku ora kebaca iki piye iki. Hiduplah yang aku piye iki, tulisan aku dewe gak kebaca. Pokoknya 1 Timotius 6:12 buka ya. Aku beneran ini aku pakai tulisan sambung, aku nggak kebaca. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kalau udah melakukan apa, artinya kita udah yakin sama Tuhan, jangan pernah malu. Aku ingat kata Kak Ani, kalau kamu mau jadi pengikut Tuhan, kamu meskipun kamu punya identitas Muslim, kamu jangan bilang malu kalau kamu ikut Tuhan Yesus. Kalau memang pekerjaan itu nggak bisa nerima kamu karena kamu pengikut Tuhan, berarti Tuhan sudah berkat yang lain. Itu saya patri di otak dan di hati saya, bahwa saya harus paten sama Tuhan, supaya Tuhan juga pelihara saya lebih lagi, dan saya bisa dipakai Tuhan untuk bisa memberkati orang banyak. Itu aja. Terima kasih. Selamat sore, selamat beribadah, dan Yesus memberkati. Terima kasih Ratna buat sharingnya. Memang kita ini anak-anak Tuhan diproses ya. Kita itu dibentuk supaya menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak-anak surgawi. Terima kasih Ratna. Sekarang kita akan lanjut ke praise